Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Rafa dengan nomor NIM 190302745. Saya dari kelas MPIM 4A1. Di sini saya akan membuat video untuk menguji dan menganalisis EVA, yaitu Exploratory Factor Analysis menggunakan SPSS. Langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah memiliki data dari Satski 1 sampai dengan Satski 7. Langsung saja kita mencari cara menganalisis explanatory factor analysis. Dengan cara kita klik analis, lalu pilih dimension reduction, dan pilih faktor. Di sini datanya kita pindahkan dulu ke sebelah kanan. Setelah sudah, kita pilih deskriptif terlebih dahulu. Lalu kita centang di bagian anti-image dan juga KMO. Extraction-nya, kita centang script plot, lalu continue. Lanjut ke rotation-nya. Di sini kita pilih Varimax. Kenapa kita milih Varimax? Dikarenakan untuk mengelompokkan berapa variabel yang ada. Lalu kita lanjut ke scores. Di sini kita centang untuk save as variabelnya. Dan metodenya tetap regression. Dan centang lagi di display faktor score. Continue. Lalu option yang terakhir, kita centang yang sorted by size. Kita tunggu saja sampai datanya terlihat. Bisa kita lihat di sini, sudah terlihat datanya. Yang pertama ini ada KMO, di mana hasil KMO-nya itu valid karena datanya itu 0,528. 0,528 walaupun nilainya masih di ambang batasnya. Lanjut ke anti-image matrix, yang di sini terlihat ada huruf A kecil di paling atas angkanya, maka data tersebut dinyatakan sudah valid. Lanjut saja kita ke communalities. Di tabel communalities ini, kita akan mengetahui, di sini kita akan menunjukkan sumbangan efektif masing-masing dari Satski 1 sampai dengan Satski 7 terhadap faktor yang terbentuk berapa persen. Di tabel ini belum ada ketahui faktor yang terbentuknya berapa. Tetapi bisa kita lihat di data extraction-nya, sudah ada hasilnya yang terbentuk, yang dimana contohnya yang Satski 1 extraction-nya itu 0,695 dan juga Satski 2 extraction-nya itu 0,621 dan sampai dengan Satski 7 yaitu 0,756. Lanjut kita ke total variance explained. Tabel di sini bisa kita mengetahui berapa total variance explained-nya. Untuk mengetahui total variance-nya itu bisa kita lihat di kolom initial event values. Di sini sudah ada hasil datanya. Lalu di kolom kedua ini kita lihat ada 3 faktor yang sudah terbentuk. Lanjut ke script plot. Script plot ini biasa kita bilang grafik. Grafik ini menunjukkan hasil dari si tabel total variance explained. Di sini totalnya itu kan lebih dari 1. Maka di grafiknya pun ada nilai dari si grafik ini tuh nilainya di atas 1. Lanjut ke komponen matriks. Tabel ini merupakan bisa menunjukkan korelasi dari setiap itemsnya, yaitu dari item 7, 1, 6, 3, 5, 4, sampai dengan 2. Komponen matriks ini faktornya sudah terbentuk, ada 1, 2, dan 3. Ini contohnya yang dimana Satski 7 itu korelasinya itu 0,-769 yang dimana faktornya masuk ke faktor 1 dan yang kedua itu 0,028 masuknya ke faktor 2 dan yang ketiganya 0,-405 masuknya ke faktor nomor 3. Lanjut lagi ke Satski 1-nya di mana
0,722 masuk ke faktor 1, nilai korelasi 0,385 masuk ke faktor nomor 2, langsung ke 0,156 masuk ke faktor nomor 3. Di Satsky 6-nya 0,612 masuk ke faktor 1, nilai value 0,-106 masuk ke faktor 2, lalu 0,-327 masuk ke faktor 3. Begitupun terus sampai dengan Satsky 2. Lanjut kita ke rotate komponen matriks. Di rotate komponen matriks inilah tabel yang sebenarnya bisa mengetahui faktor pertama variabel yang masuk ke dalamnya. Dengan caranya bisa kita lihat korelasi di antara faktor 1, 2, dan 3 itu yang mana. Jadi contohnya itu, pertama itu ada Satsky 7, yang dimana korelasi tertingginya itu ada di faktor nomor 2, yaitu 0,068. Satsky 1-nya, korelasi tertingginya itu di 0,782, yaitu di faktor nomor 1. Sedangkan Satsky 2-nya itu korelasi tertingginya di 0,777, di mana masuk ke faktor nomor 2. Di Satsky 6 juga nilai korelasi tertingginya itu ada di 0,348, yang dimana masuk ke faktor nomor 1. Dan di Satsky 3-nya nilai korelasinya itu yang tertinggi ada di 0,287, yang dimana ada di faktor nomor 1. Satsky 4-nya korelasi nilai tertingginya itu ada di 0,798, yang dimana faktor nomor 3. Dan yang terakhir Satsky 5 ini korelasi nilai tertingginya itu ada di 0,391, yang dimana di faktor nomor 2. Lanjut ke komponen transformation matrix. Lihat dari komponen transformation matrix ini, ada komponen 1, 2, dan 3. Di sini tuh contohnya menunjukkan bahwasannya ada komponen 1 nilainya itu 0,856, dan yang kedua itu 0,253, dan yang ketiga itu 0,338. Nah, sekarang kita akan menentukan apakah variabel ini layak untuk dianalisis atau tidak. Dengan caranya, kita lihat lagi di tabel ini, komponen yang pertama ini kan nilainya itu 0,856, yang dimana kita bandingkan 0,5. Mengapa 0,5? Karena 0,5 itu merupakan acuan atau patokan untuk melihat data tersebut bisa dianalisis atau tidak. Nah, di komponen 1 ini, nilai korelasinya itu yang tertinggi itu 0,856, yang dimana atas 0,5, maka data tersebut bisa kita analisis. Lalu di komponen yang kedua ini, nilai korelasinya itu 0,253, yang dimana ini di bawah 0,5. Maka dari itu, data tersebut tidak bisa kita analisis. Lalu di komponen yang ketiga ini, nilai variabelnya itu 0,338, yang dimana masih di bawah 0,5, maka variabel tersebut tidak dapat dianalisis. Sampai segini saja untuk menjelaskan analisis tentatori faktor analisisnya. Dan juga bisa kita lihat kembali untuk faktor 1 dan faktor 3-nya sudah terisi secara otomatis explanatory faktor analisis, maka di sini sudah terbentuk dengan sendirinya. Demikian penjelasan mengenai analisis explanatory faktor analisis menggunakan SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.